Sebelum kita membahas kitab Fathul Qarib, ingin saya membahas sebuah ibarah, ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang sangat masyhur, terkenal ya. Bahkan ini sering nukilan yang mana sayangnya ya banyak di antara kita yang tidak paham makna dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Ibarahnya adalah, ucapannya adalah ya, idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi. Ya, jika sahih hadisnya maka itu adalah madhabku. Ya, sering kita mendengar ini ya. Ya. Maka kita coba pahami kalimat ini ya. Tapi dipahami oleh Al-Imam An-Nawawi ya, rahimallahu rahmatan wasi'atan. Beliau berkata di dalam Syarah Al-Muhadzab ya. Ya, kitabnya namanya Al-Majmu'. Wa ruwiya anhu, dan diriwayatkan juga darinya, idza sahhal hadisu khilafa qauli fa'malu bil hadisi watruku qauli. Ya, ini banyak redaksi ya, banyak riwayat ya. Jika sahih hadis ya, hadis sahih berselisih dengan pendapatku, maka beramallah kalian dengan hadis dan tinggalkanlah pendapatku. Nah, ini agar saya bagi jadi 4 dulu nih, biar gampang. Ya, saya ulangin ya. Yang pertama, kalimat tadi itu kalimat sahih dari ucapan Imam Syafi'i. Cuma bagaimana kita memahami kalimat itu, maka coba kita pahami dengan pemahaman Al-Imam An-Nawawi. Ya. Yang pertama adalah ya, wahada alladzi qalahu asy-Syafi'i ya. Saya coba kata per kata, kalimat per kalimat ya, biar gampang memahaminya. Dan ini yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, laisa ma'nahu anna kulla ahadin, bahwasannya tidaklah maksudnya, maknanya bahwasannya setiap orang ra'a hadisan sahihan, ketika dia melihat hadis yang sahih, kemudian dia mengatakan qala hadza madhhab asy-Syafi'i, ini dia madhab Syafi'i, wa amila bi dhahirihi, kemudian dia beramal dengan tekstual atau zahirnya hadis itu. Bukan begitu maksudnya. Ini yang pertama. Ya, dia melihat hadis sahih, kemudian dia pandang, Imam Syafi'i pendapatnya beda nih dengan hadis sahih yang dia maksud. Kemudian dia tinggalkan pendapat Imam Syafi'i, kemudian dia beramal dengan zahirnya atau tekstualnya hadis. Bukan begitu maksudnya, kata Imam An-Nawawi. Nah, kemudian apa dia katakan yang kedua? Wa inna ma hada fi man rubbatul ijtihadi fil madhhabi ala ma taqaddama min sifatihi aw qaribin minhu. Nah, ini yang kedua. Tetapi apa? Sesungguhnya wasiat ini, kalimat ini yang disampaikan Al-Imam Asy-Syafi'i adalah bagi orang yang memiliki rutbatul ijtihad, yang sudah sampai ke level ijtihad. Jadi bukan level-level kita ini ya. Ya, bukan level ustadz atau level kiai, bukan. Ini sudah masuk ke dalam, kalau dia telah mencapai level ya ulama al-mujtahid fil madhab, di dalam madhab. Sebagaimana yang telah disifati oleh beliau ya, digambarkan kriterianya ya, atau yang mendekati dengan kriteria tadi ulama mujtahid ya. Yang ketiga, wa syartuhu anna yaghliba ala dhannihi anna Syafi'i rahimallahu lam yakif ala hadal hadithi aw lam ya'lam sihhatahu.
Ya. Dan syaratnya ya, kalau orang mau buang pendapat Imam Syafi'i kemudian ambil hadis sahih, syaratnya kata Imam Nawawi, dia harus yakin dengan dugaannya, atau dia kuat praduganya, dugaan dia kuat bahwa Imam Syafi'i tidak mengetahui hadis itu, atau tidak bersikap dengan hadis itu, atau Imam Syafi'i nggak tahu tentang kesahihan hadis itu. Ya. Jadi dia mesti punya dugaan yang kuat. Tapi dugaannya juga harus didasari. Apa dasarnya? Nah, ini yang menarik nih. Wa hada innama yakunu ba'da mutala'ati kutubi Syafi'i kulliha wa nahwiha min kutubi ashabihil akhidina anhu wa ma asbahaha. Nah, tetapi dia harus setelah mentelaah, ya, bukan hanya membaca, mentelaah. Setelah dia mentelaah semua kitab-kitab Imam Syafi'i, dia udah baca Ar-Risalah, dia udah baca ya, udah baca Musnadnya, ya. Tapi kalau belum baca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, kemudian dia bilang ambil hadis sahih, buang aja pendapat Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i udah bilang, idza shahal hadisu fa huwa madhhabi. Nah, ini namanya gagal paham memahami tentang kalimat dari Imam Syafi'i. Ya, dan juga telah membaca mentelaah kitab-kitab murid-muridnya, ya, kitab-kitab Al-Hawi, ya. Kemudian Nihayatul Matlab, ya. Kemudian belum lagi kitab-kitab Imam Ghazali, Al-Basit, Al-Wasit, ya. Banyak lagi. Belum Imam Rafi'i, Al-Muharrar, Imam Nawawi, ratusan kitab, ya, bahkan ribuan kitab, ya. Kitab-kitab bermadhab Syafi'i dan para pengikutnya, atau yang semisalnya. Nah, ini baru fair, ya enggak? Fair, ya, adil, mengatakan tinggalkan itu pendapat Imam Syafi'i, ada hadis sahih ini, ya. Tapi sudah belum mengikuti syarat yang tadi. Nah, apa beliau bilang? Wa hadza syartun sa'bun qalla may yattasifu bihi. Dan ini syaratnya susah banget, dan sedikit orang yang mampu memiliki sifat tersebut. Ya, kalau di zaman Imam Nawawi aja di abad ke-6 dikatakan susah, dan dikit ada orang yang seperti itu. Bahkan Imam Nawawinya sendiri tidak membuat madhab baru, tapi malah mengikuti madhab Syafi'i. Apalagi kita, ya, apalagi kita, baik ustadz kita, guru kita, ya, itu harus sedikit kita tahu diri, ya, bagaimana kita dalam menyikapi ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini yang keempat. Sesungguhnya innama ishtaratu, ya, sesungguhnya para ulama memberikan syarat tadi sebagaimana telah kami sebutkan. Kenapa? Karena sesungguhnya Imam Syafi'i meninggalkan amal dengan teks hadis atau zahir hadis banyak sekali, ya. Dan dia memandangnya, dia mengetahuinya, akan tetapi dia memiliki dalil di sisinya bahwasannya hadis-hadis itu bisa jadi, ya, karena ada cacat, atau disebabkan sudah dinasakh, mansuh, ya, atau sudah ditakwil, ya, atau dan yang lainnya. Jadi bukan berarti kita cepat mengatakan Imam Syafi'i nggak tahu dalil, nggak tahu hadis. Nah ini, ya, ini namanya kita suudzon sama imam. Tapi kan ada ibarahnya Imam Syafi'i, idza shahal hadisu wa huwa madhhabi. Jika sahih hadisnya maka itulah madhabku. Ya, watruku kauli, tinggalkanlah pendapatku. Nah, ini semua tadi kalimat yang di awal saya sebutkan. Kalau kita mampu memenuhi syarat itu, baru kita tinggalkan pendapat Imam Syafi'i.